Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Guntur Febrian dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan IPS. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi PPAK hari pertama dan hari kedua. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama menjelaskan tentang transformasi lembaga. UIN Malang dimulai dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1961 di kota Malang. Kemudian pada tahun 1965 beralih ke Surabaya, berubah menjadi IAIN Tarbiyah yang ada di kota Malang. Pada tahun 1997 mendapatkan esensi dari mendapatkan keluasan atau otoritas dari pemerintah menjadi STAIN Malang dan berubah lagi menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan. Pada tahun 2004 berubah lagi menjadi UIN Malang, dan pada tahun 2009 UIN Malang berubah menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai sekarang dan diresmikan oleh Bapak Insinyur Susilo Bambang Yudhoyono. Lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Beliau mengatakan, dari 78.000 peminat peserta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terpilih hanyalah 3.751. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi internasional maupun akreditasi internasional. Kemudian pada tahun 2020 ada empat prodi yang sudah mendapatkan sertifikasi tahun. Internasionalisasi universitas adalah mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam prosidi internasional maupun jurnal internasional. Lanjut ke materi yang ketiga. Materi ketiga yaitu tentang DEMA. Organisasi intra-jurusan atau DEMA atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Fungsi Dewan dan Universitas adalah sebagai pelaksana tugas organisasi kemahasiswaan, yakni teman-teman sudah mengetahui bahwa jika di luar kampus negeri yang di luar naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan BEM. Namun ketika di bawah naungan Kemenak itu menggunakan istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan DEMA. Karena itu telah diatur dalam SK Dirjen 4961 telah dijelaskan bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan
mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang Kementerian Dema Universitas. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial dan Hukum. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa sendiri adalah organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Denah, UGM, dan HMJ. Visi SEMA sendiri adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas serta fungsi sama sendiri. Fungsi sama sendiri adalah 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Tugas SEMA adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Fasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan yang diambil oleh DEMA. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA. Yang kedelapan dan yang terakhir, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan organisasi kemahasiswaan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi keenam. Materi keenam menjelaskan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sifat toleran dan rukun guna memperkuat kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Mengapa perlu bermoderasi beragama? Karena moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan mengandung kemaslahatan bersama. Semua berprinsipkan keadilan dan keseimbangan serta mentaati kesepakatan berbangsa yang dikukuhkan oleh konstitusi. Ada 4 yang menjadi esensi beragama, yaitu yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagaman. Yang kedua, taktik terkait dengan pengalaman esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.
Yang ketiga, semua berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Yang keempat, taat kepada konstitusi pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragam. Sekian dari saya materi-materi PBAK yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.